Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kata-kata, Necromancer, memberi kejutan yang terlalu besar untuk semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 ini, wajah mereka tampaknya benar-benar dipenuhi dengan kejutan. Long Hao Shen merilis mantel suci, mengisolasi ruangan dari dunia luar. Di dalam area aman ini, dia memberitahu mereka tentang detail sebenarnya tentang pengalamannya di dalam menara keabadian. Karena dia sudah membuat keputusan ini, dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Seluruh proses ini tidak memakan waktu lama, dalam waktu kurang dari setengah jam Long Hao Shen memberitahu mereka semua yang sebenarnya terjadi di dalam Gua Desolate, termasuk detail paling menit. Di villa yang tenang ini terisolasi dari suara luar, cerita Long Hao Shen tidak hanya memberi mereka banyak kejutan, tetapi juga memperluas wawasan mereka. Detail kecil tentang Holy Necromancer Elux yang ternyata memiliki elemen cahaya suci menyebabkan mereka dalam keadaan shock berat. Bagaimana bisa ahli nujum berafiliasi dengan elemen cahaya suci? Long Hao Shen tetap diam setelah menceritakan kisahnya. Dia tahu bahwa rekan-rekannya akan membutuhkan waktu untuk mencernanya. Setelah hampir seperempat jam, Lin Xin akhirnya bertanya dengan suara hambar, "Bos, apakah Anda berencana meneruskan warisan ahli nujum ini?" Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Terlepas dari atribut apapun yang mereka gunakan, mereka pada akhirnya adalah ahli nujum, yang sebelumnya membawa bencana besar ini kepada umat manusia. Jika bukan karena mereka, kita tidak akan mengalami kesulitan seperti itu untuk menghadapi ras iblis. Bagaimana saya bisa menerima untuk mempelajari kemampuan yang digunakan oleh para ahli nujum itu? Bos, saya pikir kata-kata itu mungkin salah. Sima Xian melanjutkan, perbuatan buruk dilakukan oleh orang-orang dan tidak terkait dengan kemampuan mereka. Bahkan kemampuan kita saat ini bisa digunakan untuk membunuh orang, bukan? Necromancer adalah kelompok jahat, tetapi jika kemampuan mereka dapat digunakan untuk hal yang benar juga. Misalnya untuk menangani iblis, saya percaya tidak ada yang salah dengan itu. Karena Necromancer suci ini memilihmu sebagai penerusnya, aku yakin kamu tidak boleh membiarkan kesempatan baik ini berlalu begitu saja. Selama itu bisa membantu kita memusnahkan iblis, apa masalahnya? Kami tidak bisa. Han Yu dengan bersemangat mencegat, "Sima, jangan datang dengan ide busuk seperti itu. Meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, ahli nujum pada akhirnya sepenuhnya ditolak oleh aliansi kami. Jika Kapten mempelajari ilmu sihir, aliansi pasti tidak akan menerimanya. Kapten adalah Sion of Light. Harapan masa depan kuil ksatria kita ada padanya. Dia pasti akan menjadi ksatria surgawi di masa depan. Jangan bilang kamu percaya bahwa ksatria surgawi bisa lebih lemah dari ahli nujum." Mulut Chen Yinger berkedut, bagaimana kalau tidak membiarkan aliansi mengetahuinya? Saya tidak melihat ada masalah dengan memiliki satu aset lagi untuk kekuatan kami. Seperti yang jarang terlihat, Wang Yuan menentang ide ini, saya setuju dengan Han Yu. Lagi pula, kita hidup di aliansi, dan dengan watak kapten, tidak mempelajari ilmu sihir tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya di masa depan, jadi sebaiknya kita tidak mengambil risiko. 2 lawan 2. Semua tampak tanpa sadar mengembara ke arah Lin Xin. Jangan lihat saya netral dalam hal ini. Saya hanya akan mendukung kapten dalam pilihannya apapun itu. Lin Xin merentangkan tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Long Hao Shen tetap tenang, mendengarkan kata-kata rekan-rekannya. Dalam hati, dia berpikir bahwa meskipun ada beberapa persetujuan dan beberapa pertentangan, bagaimanapun juga ini adalah tentang apakah akan mempelajari ilmu sihir atau tidak, dan sejauh ini tidak ada penentangan yang ekstrim terhadap ilmu sihir itu sendiri. Jangan khawatir semuanya. Seperti yang Han Yu katakan, aku percaya bahwa jalan untuk menjadi seorang ksatria surgawi tidak akan kalah dengan seorang ahli nujum. Saya hanya tidak berencana untuk mempelajarinya untuk saat ini. Alasan mengapa saya memberitahu Anda tentang menara keabadian ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa terlepas dari apakah ilmu sihir dipelajari atau tidak, menara keabadian adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Teknik yang saya gunakan untuk membunuh Komandan Vien dari langkah ke-6 dan untuk mengalahkan saudara kelima disebut Asura Strike.
Ini adalah keterampilan yang saya dapatkan selama tes pertama saya di sana, setelah mengalahkan kerangka. Dan ujian-ujian itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan energi spiritual kita. Menggunakan menara keabadian akan membantu kita meningkatkan kecepatan kemajuan kita ke langkah ke-6 secara luar biasa. Mendengar kata-kata ini, mereka berlima saling memandang. Mereka sangat bersemangat dari lubuk hati mereka ketika mereka mendengar ini dan keraguan mereka perlahan mencair. Bagaimana mereka bisa merasa takut tentang fakta bahwa menara keabadian terkait erat dengan ahli nujum dan tidak mengambil keuntungan? Tesnya menawarkan banyak cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika itu orang lain selain Hao Shen, atau bahkan diri mereka sendiri, apakah mereka mungkin akan berbagi rahasia ini dengan orang lain? Semua orang tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini, tetapi Long Hao Shen telah membagikan semuanya. Bagaimana mereka tidak merasa tergerak oleh tindakan tanpa pamrih darinya? Sima Xian biasanya lugas, dan sangat langsung dengan kata-katanya, "Bos, kami sangat beruntung memiliki kapten seperti Anda. Beristirahatlah dengan tenang, rahasia menara keabadian pasti akan tetap ada di antara kita. Kami tidak akan memberitahu siapapun, bahkan tuan kami sendiri." Yang lain mengangguk dengan resolusi. Menara keabadian telah menjadi rahasia kolektif mereka. Mereka bertekad untuk memastikan bahwa rahasia ini akan selamanya disimpan. Long Hao Shen tersenyum menanggapi, "Oke, karena hal-hal seperti ini, mari kita menetapkan pelatihan di Menara Keabadian sebagai tujuan utama kita. Namun, sebelum ini, kekuatan semua orang perlu ditingkatkan sebanyak mungkin." Lantai pertama Menara Keabadian sudah diarahkan ke pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, dan meskipun kami membentuk tim, masih sulit untuk mengatakan tantangan mana yang akan kami hadapi. Demi keselamatan Anda sendiri, setidaknya kami harus membiarkan kekuatan Anda berkembang terlebih dahulu. Yuan, kamu akan pergi ke pusat transaksi untuk membeli 7 pil Roh Kudus yang dapat meningkatkan energi spiritual kita sebesar 1000 dalam 10 hari. Anda semua akan mengambil satu, dan selama periode berikutnya, setiap orang harus mendekati kemajuan energi spiritual mereka masing-masing dengan mempertimbangkan fakultas pemahaman mereka, untuk membuatnya benar-benar menjadi bagian dari kekuatan Anda. Kami memiliki poin kontribusi yang cukup, jadi setiap orang setidaknya harus membeli 2 peralatan di tingkat agung. Setelah peralatan Anda ditingkatkan, kami akhirnya akan siap memasuki Menara Keabadian untuk memulai pelatihan kami. Adapun sisanya, itu akan tergantung pada hasil yang kita peroleh di dalam menara. Lin Xin tampak cemas, "Bos, bukankah peralatan tingkat mulia agak terlalu mahal? Bahkan yang paling rata-rata bernilai 5.000 poin kontribusi." Long Hao Shen tertawa kecil sebagai tanggapan, "Kamu benar-benar penghancur uang. Meskipun peralatan Glorious cukup mahal, efeknya jauh lebih kuat daripada peralatan tingkat spiritual. Jika kita bisa naik ke langkah ke-6, peralatan tingkat spiritual akan terbatas penggunaannya bagi kita. Tapi, kita akan bisa menggunakan peralatan tingkat kemuliaan setidaknya sampai langkah ke-7. Meskipun keuangan kami tidak memungkinkan kami untuk dilengkapi sepenuhnya, seharusnya tidak masalah untuk mendapatkan 2 peralatan untuk kami masing-masing. Staf Fire Cloud Crystal Anda sudah cukup baik, tetapi jika perlu ditingkatkan, Anda dapat menukarnya. Ada juga kilang khusus di sisi pusat, jadi kami akan mengurus semuanya pada kesempatan yang sama." Lin Xin berkata sambil menghela nafas, "Sepertinya persediaan poin kontribusi kita tidak akan bertahan lama." Wang Yuan bereaksi dengan sedih, "Kamu benar-benar brengsek. Kami adalah pasukan perburuan iblis, jadi mendapatkan poin kontribusi seharusnya untuk meningkatkan kekuatan kami. Memperoleh poin kontribusi hanya berarti jika itu memungkinkan kita untuk meningkat. Ayo, transfer poin kontribusimu. Pil Roh Kudus tidak dapat dibeli sekaligus, karena hanya ada 3 pil kuat yang tersedia di pusat transaksi, tetapi pil itu dapat dipesan. Yang pertama menikmati manfaat dari pil ini adalah Chen Yinger dan Sima Xian yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara mereka, dan Keier yang paling cocok untuk fokus mengolah energi spiritualnya setelah kehilangan 4 inderanya. Setelah menggunakan pil Roh Kudus, mereka bertiga segera memasuki pelatihan tertutup mereka,
meningkatkan kekuatan mereka sendiri saat mereka menyerap obatnya. Biasanya, 7 hari diperlukan untuk menyerap pil Roh Kudus ini, tetapi instruksi Long Hao Shen adalah tetap berlatih di pengasingan setidaknya selama setengah bulan. Dengan cara ini mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi spiritual mereka setelah peningkatan. Selama bulan berikutnya, 4 orang lainnya juga menerima pil Roh Kudus mereka. Di luar villa muncul papan dengan tulisan, "Jangan ganggu," karena selain Long Hao Shen, ke-7 anggota pasukan perburuan iblis kelas umum 21 sedang dalam keadaan meditasi terpencil. Long Hao Shen juga berlatih dalam pengasingan, tetapi belum meminum pil Roh Kudus. Ini karena alasan sederhana bahwa energi spiritualnya telah mencapai puncak langkah kelima dalam waktu yang singkat ini, dan bahwa dia mulai bertujuan untuk melewati hambatan langkah ke-6. Pil Roh Kudus ini harus menunggu dia untuk melewatinya agar berguna. Saat ia menjadi semakin akrab dengan liontin melodi abadi, Hao Shen menemukan lebih banyak rahasianya. Meskipun sejauh ini, dia hanya dapat menggunakan efek pendukungnya, dia menyadari bahwa karena tingkat kultivasinya saat ini tidak mencukupi, dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Eternal Melody. Tapi meski begitu, efek Eternal Melody cukup bagus. Dengan peralatan yang begitu tangguh, esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen dikalikan 3 kali lipat dari biasanya. Dan yang lebih misterius, melodi abadi ini membuat esensi cahaya ini menjadi lebih murni, memberikan dorongan yang luar biasa untuk budidaya Long Hao Shen. Lebih lanjut menambahkan bantuan dari Light Elemental Fairy Yating, dia yakin bahwa kecepatan kultivasinya saat ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada seorang ksatria biasa. Kalau tidak, dia tidak mungkin membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk meningkatkan energi spiritualnya dari 3.700 menjadi 4.000. Dan sekarang, dia berjuang melawan hambatan dari langkah ke-6. Mereka sementara tidak pergi untuk membeli peralatan, karena itu tidak akan berguna bagi mereka saat ini. Yang paling penting adalah meningkatkan kultivasi mereka. Setelah melalui banyak pertempuran yang menantang, semua pemuda dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 memiliki beberapa kemajuan dalam kultivasi mereka. Pertama-tama, energi spiritual internal Keir sudah mencapai 3.700 setelah mengambil pil Roh Kudus, dan dia paling hanya beberapa bulan lagi untuk mencapai kemacetan seperti Long Hao Shen. Bahkan yang terlemah dari mereka, Chen Yinger, mencapai tingkat energi spiritual perkiraan 3.200. Untuk pertama kalinya mereka menikmati manfaat dari pengumpulan poin kontribusi mereka. Faktanya, skuad perburuan iblis yang baru terbentuk yang bisa, seperti mereka, mampu meminum 7 pil Roh Kudus sekaligus sangat langka. Tentu saja, sekarang kasus untuk yang lain, yang merupakan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit yang tak tertandingi. Mereka juga berlatih di balik pintu tertutup, setelah Long Hao Shen memesan 6 pil Roh Kudus untuk mereka, yang memakan waktu sekitar 1 bulan untuk tiba. Sementara itu, mereka bukan lagi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, tetapi pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 yang baru. Awalnya, beberapa dari mereka masih terjebak di langkah keempat kultivasi, tetapi setelah menyelesaikan misi menjelajahi gua mendesis yang sunyi, kekuatan mereka meningkat pesat, dan akhirnya semua anggota membuat terobosan ke langkah kelima setelah pelatihan di balik pintu tertutup. Dan setelah meminum pil Roh Kudus, mereka mengikuti pelatihan tertutup lagi. Sekarang, kekuatan 22 Demon Hun Squad juga meningkat pesat, dan kecepatan kemajuan mereka bahkan tidak kalah dengan kelompok Long Hao Shen untuk saat ini. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu dan semua orang kembali dari pelatihan terpencil mereka, energi spiritual mereka mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setelah 3 bulan, energi spiritual internal Keir telah meningkat menjadi 3.850, dan Han Yu menjadi 3.670. Sima Xian mencapai jumlah lebih dari 3.500 dengan mengandalkan tingkat energi spiritual internal barunya yang 80, tetapi Wang Yuan, yang energi spiritualnya juga menembus angka 3.500, masih sedikit di depannya. Lin Xin berada di 3.660. Dan Chen Yinger berada di 3.320. Seluruh tim berhasil mencapai peringkat ke-7 dari langkah kelima. Namun, selama 3 bulan itu,
Long Hao Shen tidak berhasil menerobos ke langkah ke-6, dan masih berada di kemacetan antara langkah ke-5 dan ke-6. Ini tentu saja bukan karena dia tidak mengerahkan cukup upaya, tetapi karena perhatiannya terus-menerus dialihkan. Setiap kali dia memasuki keadaan meditasi, ingatan yang dia peroleh dari menara keabadian secara alami akan mengalir ke dalam pikirannya, mengganggunya setiap saat. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan bahkan jika dia mau, jadi dia tidak bisa fokus pada latihannya dalam keadaan seperti itu. Tentu saja, Long Hao Shen tidak mau belajar ilmu sihir, tetapi selama bulan pertama pengasingan, dia terus-menerus berjuang melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih harus menyerah, karena jika dia tidak menerima untuk mempelajari sihir necromancy ini, dia tidak akan bisa berkultivasi sama sekali, dan mungkin tidak akan pernah menembus kemacetannya. Menerobos kemacetan mengharuskan dia untuk memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada masalah yang dihadapi, tetapi dengan ingatan yang meledak dan mengganggunya dengan sengaja, bagaimana dia bisa memusatkan perhatiannya. Benar-benar tak berdaya, Long Hao Shen hanya bisa menerima kenyataan ini dengan enggan. Secara kebetulan, ingatan yang dipaksakan menara keabadian padanya tidak menyakitkan, dan selama dia mau mempelajari keterampilan atau mempelajari misteri, ingatan itu akan berhenti muncul untuk sementara. Dari kelihatannya, Elux ingin dia menguasai subjek melalui studi komprehensif tentang daerah sekitarnya. Long Hao Shen tidak pernah berpikir bahwa seorang guru yang parah suatu hari akan memasuki kesadarannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak dapat melawan, dia hanya bisa menanggungnya. Selama bulan kedua, dia dengan sabar mencoba menerobos kemacetan ini, tetapi kesulitan mencapai langkah ke-6 dari langkah ke-5 benar-benar mencengangkan. Melalui kompor sein spiritual, dia merasa bahwa rongga spiritualnya sudah mulai terbentuk, dan dia hanya tinggal selangkah lagi. Long Hao Shen terus-menerus melalui siklus menggunakan menyimpan power dan menyerang, menggunakan menyimpan power dan menyerang. Tapi dia masih tidak berhasil menembus kemacetan ini. Sampai bulan ketiga, rongga spiritualnya belum terbentuk, tetapi kompor sein spiritual Long Hao Shen tampaknya hampir berkembang. Di tubuhnya, area sedikit kacau telah muncul, menandakan bahwa kompor sein spiritual juga hanya selangkah lagi dari berevolusi, tampak membutuhkannya untuk menerobos langkah ke-6 untuk mencapai itu. Bulan-bulan terakhir ini bisa dikatakan sebagai siksaan total bagi Long Hao Shen, tetapi itu tidak berlalu tanpa manfaat. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, tetapi karena alasan ini, akarnya tidak cukup stabil. Setelah menyelesaikan 3 bulan pelatihan tertutup itu, energi spiritualnya sekarang stabil, dan penguasaannya lebih mendalam. Banyak aspek tubuhnya telah disesuaikan agar lebih sesuai dengan kemampuannya. Bahkan bukan tidak mungkin baginya untuk maju setelah mencapai kemacetan ini. Hanya saja selama seseorang tidak menerobos, energi spiritual yang diperoleh seseorang dari kultivasi biasanya akan lenyap. Tapi ini tidak terjadi untuk Long Hao Shen. Fakta bahwa dia tidak bisa menyerapnya tidak berarti hal yang sama berlaku untuk peri elemen cahaya dan hujan biru, Hibiscus of Light yang tersimpan di tubuhnya. Dengan demikian, periode 3 bulan ini juga datang dengan keuntungan baginya. Tapi jelas, melewati kemacetan dan menyelesaikan evolusi kedua dari kompor sein spiritualnya tidak hanya dalam beberapa jam. Sementara Long Hao Shen berkultivasi, Hao Yue tertidur lelap. Dia sebelumnya telah memakan sejumlah besar kristal ajaib, dan sekarang memusatkan perhatiannya untuk menyerap energi mereka. Sekarang dia punya waktu untuk beristirahat, kekuatannya secara alami terus tumbuh. Tetapi tepat pada saat itu, pelatihan tertutup mereka dihentikan dengan paksa. Berita penting datang dari sisi menara misi perburuan iblis, mengenai misi perang wajib. Semua pasukan perburuan iblis yang tinggal di kota suci harus berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, 10.000 poin kontribusi akan diambil dari setiap anggota regu kelas umum sebagai hukuman, dan semakin tinggi nilainya, semakin besar hukumannya. Misi perang semacam ini adalah kejadian yang sangat langka, hanya terjadi pada saat aliansi menghadapi krisis besar, memaksa mereka untuk mengeluarkan perintah berbaris wajib. Harga bagi mereka yang tidak ingin berpartisipasi akan cukup besar. Meskipun tim Long Hao Shen cukup kaya untuk membayar penalti ini masih akan menjadi penalti 60.000 poin kontribusi.
Meskipun Ksatria Punggawa Han Yu tidak harus diperhitungkan, ini masih sesuatu yang tidak mau mereka tanggung. Setelah mendiskusikannya dengan rekan-rekannya, Long Haoshen melanjutkan menuju menara misi untuk menerima misi ini, yang memberikan 3 hari kepada semua pasukan perburuan iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Padahal, rincian misi yang tepat belum diumumkan ke publik. 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 berkumpul di ruang tunggu villa. Sima Xin mengungkapkan senyum jahat, misi perang juga bagus. Tingkat kultivasi saya baru saja meningkat pesat, ini waktu yang tepat untuk mencobanya melawan iblis-iblis kecil itu. Saat dia mengatakan ini, dia memamerkan otot lengannya dengan gerakan besar. Long Haoshen berbicara, karena semua orang hadir, mari kita lanjutkan. Lin Xin, berapa jumlah total poin kontribusi kita? Lin Xin tidak perlu memeriksa dan langsung memberikan jawaban, kami masih memiliki 245.823 poin kontribusi yang tersisa. Saya menjual kristal ajaib dan mayat iblis yang kami bawa kembali yang tidak berguna bagi kami, yang meningkatkan jumlah poin kontribusi kami lagi. Long Haoshen mengangguk, semuanya bagus. Kemudian, saatnya untuk melanjutkan ke pusat transaksi. Kita harus segera menuju misi perang ini, dan kali ini, aku khawatir tingkat kesulitan dan bahayanya tidak lebih rendah dari Gua Desolate. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk menabung karena kita hanya membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk meningkatkan nilai pasukan pemburu iblis kita. Kita harus mencoba menggunakan sisa 150.000 poin kontribusi hari ini. Setelah tiba di pusat, cari peralatan yang kamu perlukan untuk dirimu sendiri, semuanya. Kami akan membatasi diri pada tingkat glorious dan di atasnya. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, segera beritahu Lin Xin. Tidak perlu memberitahu saya, langsung beli saja. Lin Xin, Anda bertanggung jawab untuk memeriksa apa yang mereka pilih, setiap orang setidaknya harus menemukan satu peralatan glorious yang pas untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa pelit dengan uang kita pada saat seperti itu. Jangan lupa untuk membeli barang-barang yang pas untuk dirimu sendiri, mengerti semuanya. Ya, Kapten. Semua orang kecuali dari Keir menjawab dengan suara keras. Siapa yang tidak mau membeli peralatan yang kuat? Bahkan di tingkat agung, 160.000 poin kontribusi akan cukup untuk membeli lebih dari selusin barang berkualitas. Ini adalah salah satu manfaat dari banyak poin kontribusi mereka. Setelah menerima misi, keputusan langsung Long Haoshen untuk mencari peralatan yang akan dibeli adalah pilihan terbaik. Pasukan perburuan iblis mereka jelas bukan satu-satunya yang membutuhkan peralatan, dan tim lain pasti akan melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Menjadi selangkah lebih maju akan menawarkan mereka pilihan yang lebih besar. Berjalan ke pusat transaksi, Long Haoshen bertanya kepada Lin Xin, bagaimana penyimpanan pil kita? Lin Xin menjawab sambil tersenyum, berlimpah. Kami memiliki 42 pil pemulihan hebat, 25 pil haus darah dan peledakan spiritual. Kami juga memiliki 2 jenis pil yang saya buat baru-baru ini, pil energi, dan yang lainnya disebut pil keganasan. Saya menggunakan kristal magis Grand Fiance dan bahannya untuk membuat pil peningkat spiritual Siam, yang dapat menghubungkan energi spiritual pengguna untuk waktu tertentu. Ketika energi spiritual mengalir satu sama lain, itu akan berubah menjadi atribut pengguna tertentu. Ini seperti serangan Siam Great Vien Cavalries, tetapi durasinya akan dibatasi hingga 3 menit. Dan hal ini sangat mahal untuk dilakukan, jadi saya hanya bisa membuat 2 batch dari 7, memungkinkan kami untuk menggunakannya 2 kali. Mempertimbangkan kekuatan kami saat ini, ketika kami bertuju masuk dalam mode Siam. Long Haoshen bertanya dengan keraguan, tapi bagaimana jika, setelah menggunakan pil spiritual Siam ini, orang yang mengumpulkan energi spiritual orang lain tidak dapat menanggung tekanan besar ini? Lin Xin dengan puas menjawab, saya sudah memikirkan ini. Melalui pil-pil ini, saya berhasil memecahkan masalah ini yang bahkan para iblis sendiri tidak dapat memecahkannya. Ini menyentuh pada bagaimana untuk mengambil pil Siam. Ketika orang yang mengumpulkan energi spiritual mengambil pil peningkat spiritual Siam, ia harus pada saat yang sama mengambil pil energi,
memperkuat tubuhnya untuk sebagian besar, yang secara alami akan meningkatkan kemampuannya untuk meluncurkan serangan yang lebih kuat. Selanjutnya, pil peningkat spiritual Siam ini tidak akan membebani satu orang pun dari kami bertujuh. Dan yang bertugas mengumpulkannya hanya akan menerima kekuatan sesuai dengan batas tubuhnya sendiri. Misalnya, mengingat kemampuan Anda bos, seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk mencapai total 10,000 unit energi spiritual setelah mengambil salah satu pil energi saya. Meskipun bertarung melawan lawan di langkah ke-8 hanyalah omong kosong, seharusnya tidak ada masalah untuk melawan lawan di langkah ke-7. Melihat wajahnya yang bangga, Long Hao Shen tidak bisa menahan senyum, sepertinya narsismemu memiliki dasarnya. Meskipun aku tidak terlalu suka memujimu, aku benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa kamu benar-benar jenius. Hahaha, itu masalah biasa. Seperti yang diharapkan, setelah dipuji, seseorang segera menjadi sangat senang hingga kehilangan akal sehatnya. Sima Xian menyelanya, ada obat bro, perhatikan, Li Xin akan datang. Di mana dia? Di mana? Lin Xin tiba-tiba menahan diri, berhenti dari keadaan arogan sebelumnya agar terlihat lebih masuk akal dan menarik. Mengamati sekeliling, dia mencari sosok Li Xin. Untuk meringkasnya, selama beberapa bulan terakhir, hubungan Lin Xin dan Li Xin telah berkembang cukup baik. Meskipun mereka berdua tidak sering bertemu karena pelatihan tertutup mereka masing-masing, melalui pelecehannya yang tak tahu malu dan hebat, Lin Xin memaksa Li Xin untuk mengakui status hubungan mereka. Namun, ini menyebabkan munculnya gejala baru pada Lin Xin, membuatnya menjadi pria yang sangat dikutuk. Saat melihat Li Xin, dia seperti tikus yang melihat kucing. Mungkin ini adalah efek sisa dari waktu Li Xin memaksakan ciuman padanya, tetapi yang pasti adalah dia memperlakukannya dengan sangat baik. Diam-diam menekannya untuk menerima cukup banyak pilnya, meskipun Li Xin, yang tidak mau meminumnya. Keuntungan darinya, memberinya jumlah poin kontribusi yang sesuai setiap saat. Sialan, pria botak ini. Anda berani membodohi saya, berhati-hatilah agar saya tidak memberi Anda obat palsu lain kali. Tidak dapat menemukan Li Xin, Lin Xin segera berteriak marah pada Sima Xian. Sima Xian tertawa gembira, percayalah apa yang kamu inginkan, tapi hei, aku pernah mendengar Li Xin berkata bahwa dia paling membenci orang yang berpikiran sempit, dan bahwa dia menyukai pria yang paling baik hati dan polos seperti kapten kita, baik hati dan tidak bersalah. Pemuda yang menjanjikan.